Bhagavati Prasnaparamita Saritu Arya Avalokitesvara Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Selamat siang pemirsa TVRI dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya Arifin Halim pada program Mimbar Agama Buddha. Program ini adalah kerjasama antara Majelis Budayana Indonesia Provinsi Sumatera Utara dengan TVRI Sumatera Utara. Dan tentunya di setiap program kami selalu menghadirkan beragam narasumber spesial dan juga topik yang akan kita bahas secara bersama. Dan di siang hari yang berbahagia ini kita akan membahas sebuah topik yang sangat penting sekali untuk kita bincang-bincang santai, tentunya berhubungan dengan peranan wanita Buddhis dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan tentunya telah bersama dengan kita dua orang narasumber yang akan kita ajak bincang-bincang santai pada siang hari ini. Yang pertama, beliau adalah Ketua Wanita Buddhis Indonesia dan juga Sekretaris Yayasan Dana Paramita Agama Buddha Indonesia Cabang Medan, pimpinan salah satu kantor jasa akuntan di Kota Medan, Wakil Ketua Ikatan Konsultan Pajak Indonesia Cabang Medan, Ketua Bidang Hubungan Luar Negeri Peradi Medan, dan beliau saat ini sebagai akuntan, konsultan pajak, dan advokat. Telah bersama dengan kita Ibu Poni. Namo Buddhaya Ibu Poni. Namo Buddhaya. Selamat datang di TVRI. Dan yang kedua adalah beliau seorang putri Sakya yang baru terpilih di tahun ini, tepatnya di tahun 2025, yaitu saudari Nikita Eleana Tan. Nama budaya Nikita. Selamat datang. Oke, nah hari ini bagi pemirsa Tribun Medan, pemirsa TVRI tentunya kita akan membahas mengenai topik peranan wanita Buddhis, yang dimana dua orang narasumber ini yang akan kita ajak bincang-bincang santai seputar bagaimana sih peranan wanita Buddhis di dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama saya izin ke Ibu Poni dulu ya. Ibu Poni, kita tahu sekarang perkembangan teknologi ini begitu pesat. Ibu Poni, kita tahu sekarang ini kan AI begitu berkembang dengan pesat dan satu orang rata-rata sekarang punya dua handphone. Benar kan ya? Satu untuk mungkin bekerja, satu mungkin untuk menonton drama. Iya. Baik itu drama Korea, drama Tiongkok, dan lain sebagainya. Nah, bagaimana pandangan Ibu Poni melihat seperti ini? Perkembangan teknologi yang semakin pesat ini, apakah sebagai seorang wanita Buddhis itu, bagaimana caranya, tipsnya itu menyeimbangkan penggunaan teknologi dengan baik dan bijak di dalam kehidupan sehari-hari, Ibu Poni? Silakan, Bu Poni. Terima kasih Bro Arifin. Iya. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Nah, selaku wanita Buddhis masa kini, ya kita berusaha tetap mengikuti teknologi yang terjadi setiap saat dan berubah-ubah. Dan semakin maju perkembangan zaman juga semakin luar biasa ya saat ini, sehingga teknologi AI itu berkembang secara pesat. Nah, sebagai wanita Buddhis kita tentu tidak boleh tinggal diam, begitu ya. Kita harus juga mengikuti perkembangan sebagaimana adanya agar kita tetap dapat eksis dan dapat menjalankan kegiatan-kegiatan kita mengikuti seiring berjalannya dengan perkembangan teknologi. Namun dalam kehidupan kita sehari-hari kita harus berusaha menyimaki perkembangan ini, AI ini secara bijaksana dan secara teknologi memang itu sudah berkembang luar biasa, namun kita harus mengikutinya secara bijaksana dan dengan keseimbangan. Di mana sebagai pengurus dari Budayana, kita itu juga memang perlu ya, AI itu malah sangat bermanfaat untuk perkembangan dalam Buddha Dharma. Misalnya kita memanfaatkan teknologi itu untuk penyebaran perkembangan agama Buddha, bisa juga dengan cara podcast, bisa juga dengan cara ya dari bidang kesenian begitu ya, dengan sosial media kita juga harus selalu berinteraksi agar Buddha Dharma itu juga bisa berkembang pesat mengikuti teknologi tersebut.
Misalnya media sosial tuh kita manfaatkan untuk menyebarkan video ya, video yang bertemakan agama Buddha, bisa juga dengan Dhamma Talk, dan bisa juga buku-buku yang bersifat soft copy begitu copy, ya. okay. Nah, jadi dimanapun bisa kita belajar Buddha Dharma itu dengan berkembangnya teknologi ini. Namun kita jangan sampai berubah ya. Misalnya kita membuat sesuatu, menilai sesuatu dari sisi positifnya. Oke. Berarti mungkin dari saya seperti itu. Artinya secara subjektif pribadi nih ya dari Ibu Poni Ya. adalah Ibu Poni tidak menganggap bahwasanya perkembangan teknologi ini hanya dari sisi negatifnya ya, tapi Ya. ada sisi positifnya. Iya. Benar kan ya? Karena kita sering dengar istilah begini Bu, teknologi ini mendekatkan yang jauh dan mendekatkan yang Betul. jauh dan menjauhkan yang dekat gitu Betul, istilahnya betul. ya. Tapi memang benar, berarti artinya secara subjektif Ibu tidak mengatakan bahwasannya perkembangan teknologi ini kurang bermanfaat. Artinya tergantung bagaimana kebijaksanaan dalam penggunaan itu Betul, ya. betul. Seperti tadi dikatakan mengenai media sosial, podcast, Iya. bahkan sekarang penyebaran siar dharma itu juga lebih mudah. Betul. Kalau dulu kan kita masih menggunakan CD ya, masih nggak Bu ya, CD Iya, zaman-zaman generasi X, generasi Iya. Y itu CD, ada flash disk atau Iya. mungkin kaset itu yang lebih lama lagi ya. Kalau Betul. zaman-zaman dulu kaset nggak ada ini. Tapi Iya. sekarang kita bisa lihat di YouTube ini banyak sekali para biku ya kan, pemuka agama ya, Iya. khususnya para romo pandita yang juga memberikan siar dharmanya dengan begitu Iya. bagus gitu. Jadi artinya dua-duanya oke, tinggal bagaimana kita atur waktu ya, benar ya Bu ya? Ya, betul. Atur waktu, oke. Ya. Nah ini menarik, artinya gini Bu, kita masih berhubungan dengan teknologi ini. Kita lihat sekarang ini kan banyak generasi muda ini Bu, baik itu yang pria maupun wanita juga terlena. Terlena dalam artian mungkin saja dengan pegang HP saja, waktu yang dihabiskan bisa 1 jam. Contoh nih, katakanlah dia lagi santai begitu, lagi mau kerjaan kantor, tiba-tiba Ya. karena pegang HP, scrolling, waktunya Ya. yang harusnya digunakan untuk bekerja tersita di handphone ini. Nah, Betul. bagaimana pandangan Ibu, tipsnya nih, bagaimana tipsnya Ya. untuk kalangan muda, khususnya wanita nih ya, khususnya wanita, untuk menyeimbangkan itu bagaimana Iya. cara? Kalau menurut dari saya, seharusnya cara kita penggunaan teknologi itu, pertama kita harus disiplin diri. Oke, Ah, disiplin. pekerjaan apapun yang kita lakukan harus kita utamakan terlebih dahulu. Oke. Memang tidak terlepas kemungkinan kadang ya misalnya seperti kita yang aktif di kantor, Oke. ada aja meeting via Zoom online. Hmm. Bisa juga kita seminar ya, sekarang bisa juga jadi webinar. Oke. Jadi secara teknologi kita juga mengikuti. Namun kadang kita jadi terlena seperti yang Bro Arifin katakan. Keenakan kita broadcast segala macam, kita jadi melupakan kita disiplin utama, ya tanggung jawab utama yang harus kita lakukan sehari-hari. Baik yang ibu rumah tangga, baik yang kerja di kantor atau di bank atau punya bisnis usaha sendiri, jangan kita sampai terlena dengan teknologi tersebut. Kita atur waktu, disiplin, kapan kita penggunaannya dan kapan kita harus stop. Oke, berarti Dan kunci. pilihlah Ah, memang yang benar-benar bermanfaat. Oke. Berarti kunci utamanya disiplin ya Bu ya? Disiplin, ya. ya. Nah ini dia pemirsa TVRI, artinya kata kunci disiplin ini kelihatannya sederhana, tapi nanti praktik di lapangannya benar-benar diuji ya Bu ya? Iya, betul. Artinya dengan kalau kita memang bisa mendisiplinkan diri yang harusnya penggunaan cuma katakan 15 menit, Iya. kalau terlena bisa lebih dari 1 jam. Betul. Karena kan di contoh Instagram kita kan ada namanya pengaturan kan ya, dia ada Iya. di apa bisa kita lihat kira-kira per harinya itu kita menghabiskan waktu di Instagram bisa berapa jam tuh kelihatan tuh sekarang. Betul. Nah bagi Iya. pemirsa TVRI yang contohnya selama ini bisa habis waktu lebih dari 2 sampai 3 jam hanya melalui scrolling di Instagram,
kata kuncinya adalah disiplin. Harus disiplin karena apa? Karena pekerjaan itu adalah tanggung jawab kita, harus kita selesaikan dengan baik. Iya. Oke. Nah, kita ke ini saya Eliana dulu ya, Bu ya. Nah, Eliana sebagai seorang putri Sakya yang baru terpilih nih. Bagaimana tanggapan Eliana tentang peranan wanita masa kini? Apakah itu dari segi kita sebagai seorang siswa ataupun dari segi seorang orang tua gitu. Nah, tanggapan Eliana tuh bagaimana peranan wanita masa kini? Pertama-tama saya merasa sangat bangga ya melihat semakin banyak wanita yang berani tampil, memimpin dan berkontribusi positif di berbagai bidang. Kemudian para wanita itu kan sekarang sudah mulai setara dengan pria dalam menyebarkan hal-hal yang positif. Oke. Dalam agama Buddha kita diajarkan diajarkan tentang kesetaraan batin ya. Oke. Bahwa untuk mencapai kebijaksanaan itu tidak hanya sebatas gender. Jadi saya percaya bahwa wanita Buddhis saat ini bisa menjadi contoh yang baik bagi masyarakat untuk menyebarkan Buddha Dhamma ataupun kebaikan dimanapun mereka berada. Itu saja sih dari saya. Oke, berarti artinya baik dia pria ataupun wanita itu dari pandangan Buddhis adalah memiliki kesetaraan ya, baik itu pencapaian kesucian ataupun hal-hal lain, ada kesetaraan. Dan bahkan ini juga memang kita sering dengar istilah sekarang emansipasi wanita itu ya. Emansipasi wanita artinya kesetaraan antara pria dan wanita itu sama, baik pun di mata negara, baik pun di mata keluarga itu sama. Nah, kalau menurut Eliana sendiri ini masih berhubungan dengan peranan wanita. Apakah Eliana di dalam kehidupan sehari-hari, khususnya di sekolah ini ya, melihat peranan wanita itu khususnya di siswa-siswi ini sudah berjalan dengan baik di lingkungan sekolah gitu Eliana? Mungkin sudah mulai berkembang ya daripada zaman yang dulu-dulu ini. Sekarang kita sudah mulai ada wanita sekarang sudah bisa speak up, speak up di sekolah maupun di tempat kerja kantor atau di mana-mana saja kita sudah harus berani untuk speak up. Artinya sekarang ada kesempatan untuk berdiskusi, mengungkapkan sesuatu, kemudian juga barangkali dari segi olahraga juga ini ya wanita juga sudah banyak mengikuti kompetisi kan. Kalau zaman dulu barangkali kalau sepak bola sudah pasti pria, ya kan. Kalau voli barangkali masih ada wanita, ada pria. Tapi kalau kita lihat sekarang ini boleh dibilang hampir seluruh olahraga juga wanita juga ada yang ikut. Begitu juga dengan perlombaan olimpiade, barangkali olimpiade matematika, fisika. Sekarang ini banyak para siswi yang mengikuti. Berarti itu benar-benar sudah diaplikasikan dalam lingkungan sekolah ya. Oke. Nah, artinya begini, hal ini masih berkaitan dengan yang tadi kita bahas, Ibu Poni. Kita lihat tadi yang diungkapkan oleh Eliana, sekarang ini dari mulai sejak usia dini sudah ada peranan wanita. Peranan wanita begitu penting untuk perkembangan dunia khususnya di negara Indonesia ini. Berarti memang Ibu Poni juga turut berbahagia dengan perkembangan saat ini ya Bu ya? Betul. Karena teknologi ini juga membantu kaum wanita untuk maju, untuk banyak belajar. Bukan hanya dari hal-hal biasa, mungkin untuk informasi-informasi biasa, tapi juga bisa berkembang dalam spiritualnya. Cara-cara misalnya dari seorang wanita itu yang hobi memasak, yang hobi menjahit, semuanya sudah kita bisa peroleh pendidikan melalui media. Jadi tergantung kita maunya yang bagaimana. Sepanjang itu hal-hal yang positif dan mendukung kemajuan untuk diri kita sendiri, dan apa yang kita lakukan itu bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain, saya pikir ya itu sangat bagus sekali. Kita ya turut berbahagia atas perkembangan ini. Turut bermudita cita. Betul. Oke, baik. Kita akan lanjutkan Ibu Poni dan Nikita Eliana karena selanjutnya kita akan mendengar sebuah renungan yang berjudul Wanita Buddhis yang akan dibacakan oleh runner-up Putri Sakya 2025 Angeline Chen. Selamat mendengarkan.
Dhamma. Seorang wanita yang hidup dalam Dhamma adalah seperti teratai yang tumbuh di atas lumpur. Tetap bersih meski berada di dunia yang penuh penderitaan. Dalam kehidupan sehari-hari, wanita seringkali dihadapkan pada berbagai peran. Sebagai ibu, istri, anak, pekerja, maupun pengabdi. Namun, dalam ajaran Buddha, yang terpenting bukanlah peran-peran itu, melainkan bagaimana hati kita menjalankan kehidupan ini dengan kesadaran atau sati dan kebijaksanaan atau panya. Bukan kecantikan fisik yang membawa kedamaian, melainkan batin yang jernih dan penuh cinta kasih. Sebagai wanita Buddhis, kita diajak untuk 1. Menumbuhkan metta atau cinta kasih terhadap diri sendiri dan orang lain. 2. Melatih kesabaran, karena itulah perhiasan sejati seorang wanita bijak. 3. Menjalani kehidupan sederhana namun penuh makna, dengan sila atau moralitas sebagai dasar. Perhiasan terbaik wanita bukanlah emas, tetapi sila dan kebijaksanaan. Bhagavati Prasnaparamita. Ini Cok Afi. Ayo yuk kita masuk. Chong Afi Memorial Institute adalah rumah kediaman seorang warga Tionghoa yang sekarang menjadi bangunan cagar budaya nasional dan menjadi identitas kota Medan. Nama Chong Afi tidak terpisahkan dari sejarah kota Medan yang dikenal sebagai dermawan dan donatur pembangunan gedung-gedung penting di Medan. Di sini, pengunjung bisa menikmati keindahan arsitektur Cina kuno yang digabungkan dengan nuansa arsitektur gaya Eropa dan Melayu. Chong Afi Memorial Institute, simbol keharmonisan sejarah multietnis di kota Medan. Bhagavati Prasnaparamita. Masih bersama saya Arifin Halim pada program Mimbar Agama Buddha. Kita kembali ke narasumber kita, Ibu Poni. Nah, Ibu Poni tadi di sesi awal kita sudah bahas nih tentang manfaat teknologi itu begitu bagus ya untuk menyebarkan siar dharma ini. Tinggal bagaimana kebijaksanaan masing-masing penggunaannya. Nah, ini pertanyaan yang sering ditanyakan juga oleh pemirsa nih, Ibu Poni. Berhubungan dengan perkembangan zaman saat ini kita melihat banyak nih ya wanita yang sudah mulai lupa tentang nilai luhur akan peranan utamanya sebagai seorang wanita. Apakah dia seorang anak, seorang istri, seorang ibu, pokoknya peranan sebagai seorang wanita. Nah, ironisnya ini kita melihat banyak nih sekarang yang lebih suka berperan sebagai laki-laki. Jadi wanita, fisiknya wanita, tapi peranannya lebih suka sebagai seorang laki-laki. Nah, bagaimana tanggapannya tentang fenomena ini? Apakah ini menurut Ibu Poni oke, atau ada tanggapan lain, Ibu Poni? Silakan, Bu. Ya, terima kasih. Seiring berjalannya waktu, zaman semakin berkembang sehingga kaum wanita banyak yang juga sudah mulai ekspresi dengan
keunggulannya masing-masing. Oke. Dan tidak dapat dipungkiri saat ini banyak ya wanita yang malah jadi melupakan tradisinya, Tradisi. kodratnya sebagai wanita, sehingga seolah-olah berperan seperti seorang pria. Memang fenomena saat ini menjadikan wanita itu jadi melupakan kodratnya sendiri, sehingga mereka itu sepertinya ingin bersaing dengan pria dan ingin berperan seolah-olah malah ada yang ingin mengungguli seorang pria. Ya, memang ada segelintir wanita yang bersifat seperti itu. Nah, kalau menurut kami ya sebagai wanita Buddhis, memang Sang Buddha tidak membedakan gender untuk menjadi mulia. Oke. Ya, untuk mencapai tingkat kesucian tidak memandang gender, apakah dia itu seorang pria atau wanita. Namun dalam saat seperti ini memang kita dilihat di lapangan, sekarang kaum wanita itu malah lebih berpeluang untuk mendapatkan suatu posisi ya. Kita lihat banyak wanita yang menjadi pimpinan perusahaan, banyak juga wanita yang menjadi pimpinan organisasi dan sebagainya. Nah, kalau dari sisi kita sebagai wanita Buddhis, menurut saya itu sah-sah saja kita boleh menjadi seorang pimpinan, boleh kita lebih pintar dari seorang pria, boleh kita berbuat sesuatu yang memang melebihi kemampuan seorang pria. Namun jangan melupakan kodrat kita sebagai seorang wanita. Kita harus bertindak dengan kelembutan hati. Itu kan sifat dasar seorang wanita. Kita harus bersifat welas asih, cinta kasih. Jadi kita harus tetap menjunjung tinggi sifat kewanitaan kita. Lebih sabar, menjaga sikap, karena kita itu juga merupakan panutan bagi orang-orang di sekeliling kita. Apabila kita itu bisa berperan seolah seorang pria, namun dari satu sisi kita harus memandang dan kita harus menyadari bahwa kita itu tetap adalah seorang wanita yang bertanggung jawab untuk rumah tangga, berusaha untuk bijaksana dalam suatu peran kita sebagai ibu rumah tangga atau peran kita sebagai suatu pimpinan di suatu tempat misalnya. Kita harus membedakan itu. Kebijaksanaan dan keseimbangan batin sangat diperlukan. Maka diperlukan kita berusaha menjalani kehidupan ini sebagaimana mestinya. Oke, berarti kata kuncinya adalah di UPK ini ya, keseimbangan batin ini. Wah, ini dalam sekali. Artinya tidak ada larangan bagi seorang wanita untuk berkarya, bahkan bisa lebih baik dari seorang pria. Itu adalah hal yang wajar di masa kini. Namun tentunya sebagai seorang wanita kita juga harus tahu kodrat seorang wanita yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu Poni, bertutur kata yang halus, kemudian sabar dan punya tanggung jawab juga. Artinya panutan yang memang siogianya diberikan oleh seorang wanita sehingga nantinya generasi muda ini juga bisa belajar ya Bu ya. Belajar betul. Artinya keseimbangan atau kalau dalam Buddhis kita sebutnya middle way, jalan tengah. Ya, jalan tengah artinya satu sisi boleh berkarya, boleh berkompetisi, satu sisi jangan lupa kodratnya sebagai seorang wanita. Jadi artinya memang wanita ini punya tanggung jawabnya besar sekali ini ya Bu Poni ya. Oke, nah kita akan ke Nikita dulu. Tadi kita mendengar dari Ibu Poni bahwasannya persaingan itu hal yang wajar bagi seorang wanita. Yang penting kodratnya tetap dijaga. Nah dalam kesehariannya ini Nikita, apakah sebagai seorang anak maupun seorang siswi, adakah kesamaan hal yang berkaitan dengan nilai-nilai dharma sehingga patut diaplikasikan oleh wanita Buddhis dalam keseharian baik seorang siswi ataupun seorang anak? Nilai-nilai dharma apa yang patut diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari ini kita? Silakan kita. Menurut saya tentu saja ada ya. Nilai-nilai dharma seperti kanti yang berarti kesabaran dan metta yang berarti cinta kasih itu bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari
sebagai anak kita berlatih untuk berbakti kepada orang tua, dan sebagai siswi kita berlatih untuk disiplin, untuk tekun belajar, dan juga menghormati guru serta teman-teman ya. Saya ingin mengajak wanita Buddhis lainnya untuk tidak melihat ajaran Dharma hanya sebagai ajaran spiritual, tapi juga sebagai panutan gitu ya. agar menjadi karakter yang lebih kuat dan bijak. Oke, berarti ada kesamaan nih, kanti, kesabaran ini ya, tapi disebutkan oleh Bu Poni. Berarti memang sebagai seorang wanita seyogianya harus lebih sabar ya. Lebih sabar menghadapi berbagai tantangan yang memang masa kini kan pasti jauh lebih berat dibanding masa lalu tentunya kan. Selain perkembangan AI, belum lagi sekarang ini karakter anak mungkin jauh lebih berbeda ya. Dulu mungkin anaknya masih lebih mudah dibimbing, barangkali sekarang nih ini sekarang bukan generasi Z lagi, generasi Alpha, generasi Beta sekarang. Tahun 2025 nih kalau saya tidak salah baca, generasi Beta yang pertama di dunia. Dan sekarang udah Beta ini, bukan Alpha, bukan generasi Z lagi. Artinya jadi disampaikan oleh kita selain kanti perlu meta, cinta kasih. Cinta kasih karena dalam nanti suatu saat kehidupan berumah tangga juga seorang wanita ini punya peranan untuk menjaga keutuhan ya, keutuhan sebuah rumah tangga. Sebagai seorang siswi tadi Nikita mengatakan tekun belajar dan sebagai seorang anak patutnya berbakti kepada orang tua. Nah, artinya memang ada kesamaan ya. Oke, tapi kita akan lanjut dulu Nikita dan Ibu Poni karena setelah ini kita akan mendengar lagi sebuah persembahan lagu yang akan dinyanyikan oleh runner-up Buddhist Idol 2025 dengan judul lagu Tegar yang dinyanyikan oleh saudari Francisca. Selamat mendengarkan. Kadang bahagia, kadang duka datang menerpa jejak langkahku. Namun ku kan selalu sadari segala yang terjadi memang buahku sendiri. Biar ku hapus hapus kebimbangan yang hentikan mimpi-mimpi, karena kau ada di sini membuat hatiku tegar hadapi semua. Terima kasih kau telah tunjukkan agamamu yang membuat tentram hatiku. Ku kan selalu bersyukur dan ku kan tersenyum segala yang terjadi indah pada waktunya. Karena kau ada di sini
waktunya. Bhagavati Prasnaparamita. Bhagavati Prasnaparamita. Kembali bersama saya di Mimbar Agama Muda. Nah, Ibu Poni, ini kita mau bahas tentang organisasi nih, Bu Poni, yaitu tentang Wanita Buddhis Indonesia. Bu Poni kan selaku Ketua Wanita Buddhis Indonesia dari tahun berapa sekarang? Dari tahun berapa ya, Bu ya? 2021. Berarti sudah 4 tahun ya? Betul. Sudah 4 tahun, wah nggak terasa juga. Nah, artinya hal-hal apa yang sudah dilakukan oleh organisasi Wanita Buddhis Indonesia ini perihal tentang mendukung peranan wanita Buddhis di masa kini, Bu Poni? Ya. Terima kasih berkesempatan saya sedikit ya mempromosikan Wanita Buddhis Indonesia. Di mana Wanita Buddhis Indonesia Sumatera Utara itu ketika saya menjabat di Oktober 2021 sampai dengan sekarang, di mana Wanita Buddhis itu memiliki banyak sekali program kerja. Nah, ini juga mendukung peranan wanita Buddhis di masyarakat. Di Wanita Buddhis sendiri kita terdiri dari berbagai bidang. Ada juga di manajemen organisasi, di bidang sosial, di bidang pendidikan, ada juga seni budaya dan juga ekonomi. Nah, masing-masing bidang itu kita menjalankan program kerja yang disusun sedemikian rupa dari Wanita Buddhis Indonesia Pusat, di mana sekarang yang menjabat adalah Ibu Lucy Salim, Ketua Umum Wanita Buddhis Indonesia. Di berbagai provinsi kita juga mengembangkan Wanita Buddhis itu sampai ke kabupaten, kota, dan kecamatan, di mana masing-masing berperan aktif untuk mengembangkan program kerja yang telah ditetapkan dari pusat. Malah masing-masing kita juga bisa mengembangkannya sesuai dengan kebutuhan di daerah masing-masing. Nah, di sanalah peran wanita itu kami rasakan, di mana wanita itu memang ya sangat berperan penting dalam kehidupan di keluarga, di masyarakat, dan bahkan dimanapun. Di mana wanita itu kita ketahui memang agak-agak cerewet ya. Lebih pintar untuk beradaptasi dengan lingkungan. Jadi wanita itu sangat berperan bagi masa depan keluarga, anak-anak, dan juga merupakan panutan dari masyarakat lainnya. Nah, di sini kita sebenarnya wanita ini sangat berat ya. Tanggung jawabnya sungguh sangat berat. Ya, mau tidak mau kita sudah dilahirkan sebagai wanita, jalankanlah peran kita sebagaimana mestinya, di mana anak-anak juga butuh perhatian, juga butuh pengarahan, dan di rumah ada suami, ada mertua, dan keluarga yang perlu kita perhatikan. Nah, sikap, tutur kata, dan cara kita berbaur dengan lingkungan itu sangat mempengaruhi
peran kita di masyarakat. Oke, berarti artinya begitu banyak program kerja yang tentunya bisa mendukung peranan wanita Buddhis ya itu ya. Ya. Barangkali mungkin boleh disebutkan satu atau program kerja yang sudah dilaksanakan oleh wanita Buddhis Indonesia di Provinsi Sumatera Utara ini yang Ibu lihat ini, wah ini program kerjanya bagus ini. Kira-kira ada nggak satu dua yang bisa di-sharingkan kepada kita nih Bu? Ya, dari segi Buddhisnya kita utamakan untuk program bimbingan pra perkawinan itu sangat-sangat sakral ya, di mana itu merupakan suatu titik dasar bagi pihak-pihak yang ingin memulai kehidupan baru. Mereka tentu membutuhkan suatu bimbingan khusus untuk menghadapi fenomena yang akan terjadi ketika mereka itu sudah memulai suatu kehidupan yang baru. Itu programnya namanya bimbingan pra perkawinan. Oh, pra perkawinan ya. Di mana sudah dijalankan untuk daerah Sumatera Utara ini, kebetulan yang paling aktif dalam menjalankan program tersebut adalah dari wanita Buddhis Indonesia di Deli Serdang. Oh, Kabupaten Deli Serdang. Ya, di sana ada wihara namanya Buddha Narada. Nah, di sana sering dilaksanakan bimbingan pra perkawinan. Nah, kemudian setelah itu kami juga ada suatu program khusus yang beda dari organisasi wanita lainnya, yaitu program Baby Blessing dan Kids Blessing, di mana anak-anak dari bayi sampai dengan umur 10 tahun kita akan menyelenggarakan suatu event di mana anak-anak itu akan di blessing oleh anggota sangha. Setelah di blessing akan diberikan nama Buddhis begitu. Oke, berarti lengkap ya dari mulai sebelum pernikahan, sudah ada pra pernikahan, kemudian setelah menikah, nanti setelah punya anak, anaknya di blessing ya. Betul. Dari mulai baby, kalau baby belum sempat di blessing, ada kidsnya yang di blessing. Betul. Jadi lengkap sekali, ini pakai 3 in 1 istilahnya ya. Oke, nah saya akan izin ke Nikita dulu. Nah Nikita, tadi kita udah mendengar nih bahwasannya WBI ini punya begitu banyak program yang bagus sekali untuk mendukung peranan wanita, khususnya nih ya di wanita Buddhis. Nah kalau ini kita melihat sendiri dari segi generasi muda sekarang, katakanlah generasi Z, kita sering mendengar istilah, wah generasi Z ini sekarang berbeda dengan zaman generasi X dan Y. Perbedaan di mana? Perbedaan adalah generasi Z ini agak sulit menerima kritik ataupun saran. Sekali dikritik, tiba-tiba handphonenya berdering, nomor yang Anda tuju tidak dapat dihubungi, jangan hubungi lagi. Nah, bagaimana pendapatnya nih kita begini, hal apa yang sepatutnya dipahami dengan bijak ya oleh generasi Z ini, khususnya berkaitan dengan peranan wanita itu, sehingga nanti yang mendengar ini bisa belajar mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari kita. Silakan. Menurut saya sebagai Gen Z sendiri, kita itu terus merasa harus sempurna ya. Jadi kadangkala jika kita menerima kritikan atau saran itu seringkali sebagai serangan gitu. Jadi menurut saya Gen Z itu harus berlatih untuk tidak terlalu tidak marah atau tidak sedih ketika tidak emosional ketika mendengar kritikan atau saran. Kita harus berlatih bahwa saranan dan kritikan itu bukan sebagai serangan ya, tapi sebagai cara untuk memperbaiki diri sendiri dan juga bisa mengembangkan diri lah. Saya terutama bagi wanita pasti lebih banyak akan mendapat kritikan, lebih banyak mendapat kritikan. Tapi kalau misalnya kita sudah bisa menghadapinya dengan hati yang tenang, itu pasti artinya kita udah kuat gitu. Barangkali mungkin kan kita pasti punya pengalaman juga nih kalau dikritik itu bagaimana. Ada nggak tips-tips sederhana yang bisa nih kita berikan, contoh nih katakanlah, seseorang udah dikritik nih, bagaimana menghadapi kritikan itu? Apakah mengatakan ya saya akan mengubah yang lebih baik, atau ada dari pengalaman nih kita tuh bagaimana cara menghadapi kritikan itu? Mungkin bisa curhat dikit ya, curhat dikit sama orang tua ataupun sama teman ya. Tapi kita juga harus tetap mengembang untuk menjadi yang the best version of yourself. Oke, jadi artinya terbuka menerima saran dan kritikan gitu ya. Oke, Ibu Poni,
Ini sebelum kita nanti ke pesan-pesan nih yang terakhir nih Bu Poni, kita ingin bincang-bincang sekilas mengenai masa dulu dan masa sekarang pasti berbeda. Masa dulu di zaman Buddha itu kesetaraannya itu sudah mulai ada dan bahkan kita tahu tingkat pencapaian tingkat kesucian juga dua-duanya bisa, baik itu pria dan wanita. Nah, bagaimana peranan wanita Buddhis masa kini untuk meneruskan perjuangan Buddha di masa lalu? Silakan. Ya. Ya, untuk masa saat ini beda ya dengan zaman Sang Buddha dulu, di mana wanita itu dianggap lebih rendah. Nah, saat ini kesetaraan gender antara wanita dan pria itu sudah mulai seimbang, di mana wanita itu juga bisa berperan lebih aktif dalam mengembangkan Buddha Dharma. Nah, contohnya ada organisasi yang namanya Wanita Buddhis, di mana pesertanya, anggotanya semua wanita. Di mana kita itu berperan aktif dalam mengembangkan Buddha Dharma itu, misalnya kita lebih banyak lagi belajar Buddha Dharma, baik di wihara atau juga via AI ya, via media. Bisa juga kita aktif mengajak keluarga kita untuk lebih aktif dalam hal untuk belajar Buddha Dharma, sering mengikuti kebaktian di wihara, ikut bermeditasi, ikut retreat, dan bahkan juga kita bisa membaca buku-buku dari media sekarang. Bisa juga dengan selalu rutin mendengarkan Dhamma Talk. Oke, artinya itu salah satu cara untuk meneruskan perjuangan Buddha yang masa lalu gitu ya. Oke, dan memang dari segi perkembangan teknologi itu tadi kan kita sudah bahas banyak sekali siar dharma yang lebih mudah untuk dipraktikkan. Dan belakang kita juga melihat banyak sekali wanita yang mengikuti retret ya. Nah, apakah memang itu nantinya dari pengalaman Ibu setelah mereka mengikuti retret ini hasilnya benar-benar bisa ada perkembangan kemajuan batin yang mendukung kehidupan sehari-harinya gitu, Bu? Ya, tentu saja. Tentu saja. Di mana selama retreat itu kita dibimbing oleh Sangha, anggota Sangha. Kita diajarin bagaimana untuk lebih meningkatkan tingkat spiritual kita dengan bermeditasi, membaca doa, dan juga ada juga diskusi dharma. Dan kita juga dibimbing secara spiritual bagaimana mengontrol emosi, kesabaran, mengembangkan cinta kasih. Nah, untuk itu kita juga bagaimana mengembangkan metta, karuna, mudita, dan upeka, di mana cinta kasih, belas kasih, dan ikut berbahagia dengan kesuksesan atau pencapaian seseorang. Dan yang terutama adalah keseimbangan batin harus kita pertahankan. Nah, setelah mengikuti retreat itu bisa juga dalam jangka waktu berapa hari, bahkan bisa juga berbulan-bulan. Itu tentu saja akan membuat pandangan hidup kita itu pun lebih bagus gitu, lebih berkembang ke arah yang lebih baik. Oke, baik, kita akan lanjutkan lagi Ibu Poni, karena selain kita ada pariwara yang mau melewat dulu sebentar, kita akan bersama menyajikan pariwara berikut ini. Bhagavati Prasnamaramita. Ini Cok Afi. Ayo yuk kita masuk. Chong Afi Memorial Institute adalah rumah kediaman seorang warga Tionghoa yang sekarang menjadi bangunan cagar budaya nasional dan menjadi identitas kota Medan. Nama Chong Afi tidak terpisahkan dari sejarah kota Medan yang dikenal sebagai dermawan dan donatur pembangunan gedung-gedung penting di Medan. Di sini, pengunjung bisa menikmati keindahan arsitektur Cina kuno yang digabungkan dengan nuansa arsitektur gaya Eropa dan Melayu. Chong Afi Memorial Institute, simbol keharmonisan sejarah multietnis di kota Medan. Bhagavati Prasnamaramita.
Oke, masih bersama saya di Mimbar Agama Buddha. Nah, terakhir ini Ibu Poni, tadi kita sudah banyak sekali membahas tentang peranan wanita Buddhis, baik dari segi teknologi, perkembangan nilai-nilai luhurnya, kemudian peranan masa kini yang untuk meneruskan perjuangan Buddha di masa lampau. Begitu juga tadi yang disampaikan oleh Nikita, bahwasanya dalam kehidupan sehari-hari itu kita siogianya ya, sukanya sabar, memiliki cinta kasih dan sebagainya. Nah, terakhir pesan-pesan nih. Pesan-pesan untuk pemirsa TVRI supaya para wanita, khususnya wanita Buddhis ini bisa menjadi wanita yang jauh lebih sabar, lebih bijak, lebih penuh cinta kasih. Silakan Ibu Poni. Ya, terima kasih. Sebagaimana kita ketahui, wanita itu adalah suatu cahaya dalam kehidupan, di mana kita itu menjadi panutan bagi masyarakat lingkungan dan juga keluarga. Bagus-baguslah kita bertindak sesuaikan dengan Buddha Dharma, sila dan panya harus kita pertahankan. Kemudian kita harus lebih sering mengembangkan spiritual. Dan satu hal, kita setara dengan pria bukan berarti kita itu harus ekstrim. Kita harus mengejar suatu keinginan sampai melupakan kodrat kita sebagai wanita. Dan selanjutnya kita harus dukung setiap kegiatan-kegiatan dari anggota Sangha, di mana dari mereka lah kita bisa belajar dan merupakan suatu salah satu cara kita untuk mengembangkan Buddha Dharma itu. Tentu kita harus memiliki guru yang memang sangat bermanfaat bagi masyarakat. Jadi kegiatan-kegiatan anggota Sangha kita harus dukung bersama, selain mengembangkan diri, bermeditasi, ikut retreat, dan senantiasa mengikuti setiap bimbingan-bimbingan dari guru spiritual. Oke, luar biasa. Jadi itu adalah pesan-pesan disampaikan oleh Ibu Poni. Nah, bagaimana dengan Nikita pesan-pesannya untuk pemirsa TVRI tentang topik kita pada siang hari ini? Silakan Nikita. Pesan saya untuk pemirsa TVRI, ayo semangat belajar dan berkembang. Jangan takut menjadi diri sendiri, jangan takut gagal, dan tetap pede, be confident ya. Apalagi kita yang terakhir jangan lupa untuk menerapkan ajaran Buddha Dhamma di kehidupan sehari-hari, tapi tetap ingat untuk rendah hati, harus sabar, penuh cinta kasih. Dengan begitu kita bisa menyebarluaskan kebaikan dimanapun kita berada ya. Itu saja dari saya. Oke, berarti melengkapi ya apa yang disampaikan oleh Ibu Poni dan juga Nikita, melengkapi topik kita pada siang hari yang berbahagia ini. Baik pemirsa TVRI Sumatera Utara, tentunya kita sudah bahas banyak tentang peranan wanita Buddhis. Semoga peranan wanita Buddhis ini bisa menjadi inspirasi bagi siapapun yang mendengarkan perbincangan kita pada siang hari ini. Dan tentunya juga baik kita seorang wanita maupun pria punya kesetaraan gender, akan tetapi sebagai seorang wanita juga harus bijak, tetap harus mengetahui atau harus sadar tentang nilai-nilai luhur sebagai seorang wanita yang tentunya harus selalu dan rutin diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena bagaimanapun pria dan wanita adalah satu kesatuan yang tidak bisa terpisahkan dalam dunia ini, yang saling mendukung, yang tentunya masing-masing juga punya kekurangan dan kelebihan masing-masing. Tidak ada yang jauh lebih baik, tidak ada yang jauh lebih buruk. Namun tentunya sebagai seorang wanita harus lebih sabar, penuh cinta kasih, punya tanggung jawab, harus pandai-pandai membagi waktu antara pekerjaan, keluarga, dan lain sebagainya. Dan hal-hal seperti ini yang belum tentu bisa dilakukan sebagai seorang pria tentunya. Benar ya Bu Poni dan juga Nikita ya. Dan tentunya pemirsa TVRI dan inspirasi kita pada siang hari ini bisa menjadi satu pedoman, satu semangat bagi siapapun yang mendengar Mimbar Agama Buddha ini, semoga bisa terinspirasi. Saya Arifin Halim dan juga narasumber kita yaitu Nikita Elena Tan dan Ibu Poni. Mengucapkan terima kasih. Terima kasih Ibu Poni dan juga Nikita telah berbagi kepada kita semuanya. Dan saya Arifin Halim mewakili seluruh kru dari TVRI Sumatera Utara mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa lagi di Mimbar Agama Buddha berikutnya. Namo Sang Hyang Adi Budaya. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Sujud kepada Arya.